Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Anugrah dengan NIM L1A120001. Kali ini saya akan membahas video tentang statistika inferensial dengan dosen pengampu Dr. Fors Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Langsung saja kita mulai pada materi awalnya. Rasional yaitu kondisi real pengolahan informasi atau data karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga tidak memungkinkan mengumpulkan dan mengolah seluruh data yang ada di masyarakat atau di lapangan. 2. Implikasi diperlukan prosedur dan alat yang memungkinkan menarik kesimpulan yang lebih valid yang berlaku bagi kelompok yang lebih luas berdasarkan informasi yang diperoleh dari kelompok yang lebih kecil dengan peluang kesalahan yang terukur. Istilah-istilah umum dalam statistika. 1. Kelompok data diolah yang disebut sampel. Kelompok data yang diwakili disebut populasi. Prosedur statistika yang dimaksud untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan informasi pada sampel disebut statistika inferensial. 4. Pernyataan dugaan sementara dari kajian teori tentang populasi disebut hipotesis. Hipotesis selanjutnya diuji dari informasi yang ada pada sampel. Berikut gambaran populasi dan sampel. Sampel diambil dengan cara teknik sampling berdasarkan dari populasi. Kemudian sampel diolah dan terjadilah inferensial. Bentuk hipotesis ada dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol atau nihil dengan lambang HO bersifat netral, tidak ada beda, tidak ada hubungan, dan lain-lain. Hipotesis kerja atau alternatif dengan lambang HA ada dua macam, yaitu 1. Dua arah, ada beda X dengan Y, ada hubungan tanpa menentukan mana yang lebih baik. Yang kedua, satu arah menentukan kelompok yang lebih baik, X lebih baik dari Y atau lebih jelek atau berhubungan positif. Yang ketiga, perumusan satu arah atau dua arah mempengaruhi pengambilan keputusan yang bersifat marginal. Berikut taraf signifikansi dengan peluang normal. HA dua arah kali signifikansi 5%, 1,96. HA satu arah signifikansi dengan 5%, 1,65. Asumsi umum ruang sampel. 1. Sampel yang diambil harus valid, representatif, dan bersifat acak. 2. Jumlah memenuhi syarat minimal lebih besar sama dengan 30. 3. Memenuhi sebaran tertentu, umumnya sebaran normal, kontinu, dan simetrik. Pelanggaran asumsi bercirikan 1. Keterwakilan, validitas, dan keacakan data bersifat wajib. 2. Jumlah dan sebaran menentukan jenis uji statistika yang dapat dipergunakan, misalnya parametrik dan non-parametrik. Jumlah sampel yang relatif besar dan interval memungkinkan lebih leluasa memilih metode analisis. Statistika inferensial secara umum mempelajari hubungan beberapa variabel dengan berbagai skala pengukuran atau pencacahan. Dapat pula merupakan persoalan sederhana hanya menduga pemusatan populasi atau parameter berdasarkan pemusatan sampel statistik. 3. Hubungan antara variabel nominal dapat ditafsirkan sebagai perbedaan kelompok, misalnya mempelajari hubungan jenis kelamin laki-perempuan dengan prestasi belajar statistika ekuivalen dengan mempelajari perbedaan prestasi belajar statistika antara kelompok laki-laki dan perempuan. Taksiran parameter dapat berupa taksiran titik dan interval dengan tingkat keyakinan tertentu berdasarkan sebaran data. 2. Variabel objek yang diamati dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel respon, jenis kelamin penjelas, dan prestasi belajar respons. Tingkat pendidikan sebagai penjelas,
dan jumlah anak sebagai respons atau penghasilan. Wilayah sebagai penjelas dan persentase buta huruf sebagai respons. Berikutnya, penghasilan sebagai respons dan tingkat pendidikan jenis kelamin. Uji beda kelompok. Ada berbagai kondisi dalam uji beda kelompok atau hubungan antara variabel nominal dengan yang lainnya. 1. Kelompok pada variabel bebas ada 2, yaitu atau lebih banyaknya kategori dalam salah satu variabel nominal 2 atau lebih. 2. Skala variabel respon jika bisa kontinu, beda rata-rata atau diskrit. Maksudnya beda frekuensi atau proporsi. Sifat statistik sampel. Statistik sebagai informasi numerik dari sampel memiliki sifat stokastik atau probabilistik karena diambil dari sampel acak, karena itu harus selalu ada pengukuran pemusatan atau rata-rata dan ukuran penyebaran deviasi baku. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan bergantung pada jenis sebaran data normal dan lain-lain. Perbedaan dalam sampel yang diyakini juga terjadi pada populasi disebut signifikan, bukan disebabkan karena faktor kebetulan. Komponen statistik sebagai berikut: rata-rata sampel X bar sigma X per N. Deviasi baku sampel S sama dengan akar dalam kurung sigma dalam kurung X dikurang X bar kuadrat dibagi N dikurang 1. Deviasi baku rata-rata kesalahan baku S per akar N. 4. Taraf signifikansi atau tingkat kecocokan peluang bahwa kesimpulan yang kita ambil salah. Interval keyakinan berdasarkan asumsi distribusi N lebih kecil dari 30 distribusi T. Sebaliknya, menggunakan distribusi normal. Matematik dan stokastik. Secara matematik, 81 tidak sama dengan 83. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, 81 tidak berbeda signifikan jika dikaitkan dengan perolehan skor ujian yang akhirnya sama-sama menjadi A. Dalam konteks statistik, signifikan tidaknya suatu ukuran pemusatan sangat bergantung pada ukuran penyebarannya. Stokastik. Parameter. Ukuran pemusatan sampel disebut XT. Batas interval sesuai ukuran dan jenis sebaran X0 titik X1. XT tidak beda signifikan dengan semua titik antara X0 dan X1. Hipotesis bahwa titik hijau merupakan parameter populasi adalah benar. Untuk gambar yang atas, kedua kelompok tidak beda signifikan. Dan untuk gambar yang di bawah, kedua kelompok beda signifikan. Uji T untuk uji taksiran parameter populasi berdasarkan titik sampel. Untuk uji beda rata-rata dengan banyak kelompok 2. Kedua kelompok mungkin saling bebas, seperti beda subjek, misalnya laki-laki perempuan, mungkin tidak saling bebas, subjek sama beda objek, misalnya pre-post treatment. Syarat uji bedamin. Syarat penggunaan uji bedamin: 1. Data diambil secara acak. 2. Ada variabel yang berupa kuantitatif, skala interval, misalnya tinggi badan, berat badan, IQ, nilai ujian, dan lain-lain. 3. Ada variabel yang bersifat faktor, seperti kelompok dengan 2 kategori, seperti laki-laki dan perempuan, desa dan kota, eksperimen dan kontrol, dan sebagainya. Langkah uji beda manual: rumuskan hipotesis dan tingkat signifikansi. Kedua, hitung statistik seperti pada gambar. 3. Tentukan titik kritis TK atau ZK sesuai uji 1 atau 2 arah. Misalnya, untuk sampel besar Z, 1 2 arah sama dengan 1,96. Sedangkan 1 arah
sama dengan 1,65. 4. Ambil kesimpulan, jika Z0 atau T0 lebih kecil dari TK, maka HO diterima. 2. Jika Z0 atau T0 lebih besar sama dengan TK, maka HO ditolak. Untuk sampel relatif besar dua arah, kejadian 1, jika Z0 lebih kecil 1,96, maka HO diterima. Kejadian kedua, jika Z0 lebih besar sama dengan 1,96, maka HO diterima. Langkah uji beda untuk uji satu kelompok menaksir besar parameter. 1. Rata-rata Y diganti dengan angka taksiran. 2. CY sama dengan 0 dan NY sama dengan 1. X bar sama dengan sigma XN X per N besar SX sama dengan akar sigma dalam kurung X dikurang X bar kuadrat dibagi N X dikurang 1. Z0 X bar dikurang MU0 per XX SX per akar N. Langkah uji beda komputer. 1. Rumuskan hipotesis satu arah, dua arah atau dua arah. 2. Tentukan jenis beda seperti satu kelompok atau dua kelompok saling bebas atau tidak saling bebas. 3. Lakukan uji. 4. Lihat nilai P. 5. Lihat P. Jika P lebih kecil 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Berikut gambaran dari nilai P apabila peluang normal. HA dua arah signifikan jika P lebih kecil 5%. Ekuivalen dengan Z lebih besar dari 1,96. Uji beda berpasangan secara manual. 1. Hitung selisih pasangan. 2. Lakukan uji T1 kelompok pada selisih pasangan dengan MU 0 sama dengan 0. Selanjutnya sama. Untuk uji beda berpasangan, komputer R SPS Minitab. 1. Pilih menu yang sesuai, selanjutnya sama. Uji proporsi mempunyai tujuan untuk mengetahui ada tidaknya beda proporsi keberadaan antara dua kelompok. Misalnya, 60% mahasiswa S2 adalah laki-laki. Proporsi laki-laki dari Jember dan dari luar kota Jember berbeda. Hipotesis HO proporsi kelompok A adalah PO sama dengan X persen. HA proporsi kelompok A tidak sama dengan PO sama dengan X persen. Uji proporsi memiliki langkah. 1. Hitung P dan SE. 2. Hitung statistik T. 3. Hitung P value. P sama dengan X per N. SE akar P 1 dikurang P per N. Untuk T, P sama dengan P0 per SE N dikali N 0,1. Uji beda proporsi. Hipotesis awal proporsi kelompok X di wilayah A sama dengan di wilayah B. Hipotesis akhir proporsi kelompok X di wilayah A tidak sama dengan di wilayah B. Misalnya, proporsi laki-laki di desa dan di kota, atau proporsi buta huruf di desa dan di kota. Uji beda proporsi memiliki langkah. 1. Hitung P dan SE. 2. Hitung statistik T. 3. Hitung P value. Berikut contohnya. P aksen 1 sama dengan X per N1. T aksen 2 sama dengan Y per N2. SE akar
P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 kurang P2 per N2. Untuk T, P aksen 1 dikurang P aksen 2 per SE dikali N 0,1. Analisis variansi memiliki tujuan untuk memeriksa adanya beda min dari 3 kelompok atau lebih, misalnya kelompok ekonomi kuat, menengah, dan lemah, atau di Jember, Jawa Timur, dan luar Jawa Timur. Analisis variansi memiliki syarat 1. Ada variabel contoh dengan 3 kelompok atau lebih. 2. Ada variabel kuantitatif dengan skala interval seperti prestasi belajar, tinggi badan, atau berat badan. Berikutnya, data diambil secara acak. Variansi kelompok bersifat homogen. Kenapa kita menganalisis variansi? Karena pada dasarnya variansi kelompok bersifat homogen. Jika terjadi perbedaan signifikan antara variansi rata-rata kuadrat sampel dalam kelompok dengan antara kelompok, maka itu pasti disebabkan oleh adanya beda min. Untuk hipotesis awal, semua kelompok memiliki min yang sama. Dan hipotesis akhir, paling tidak ada 2 kelompok yang memiliki min yang tidak sama. Secara ringkas, statistik inferensial yaitu statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Berdasarkan parameternya, statistik inferensial dibagi 2, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu bagian dari statistik inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi dan digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Contoh, berapa menit rata-rata tayangan iklan di TV, variabel waktu tayangan iklan dapat terukur dalam menit. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio, dengan syarat data harus berdistribusi normal, varians homogen, berpola linear, dan data diambil secara random sampling. Ukuran uji dalam statistik parametrik antara lain t-test, one test sample, independent t-test, paired t-test, analysis of variance, ANOVA, korelasi dan regresi, dan lain-lain. Contoh 1. Misalnya rumusan masalah berapa lama rata-rata penayangan di iklan di TV. Hipotesisnya berapa rata-rata penayangan iklan di TV paling lama 120 menit. Dan statistik uji hipotesis t-test atau z-test. Contoh kedua, untuk rumusan masalah, apakah ada pengaruh yang signifikan antara lamanya penayangan di iklan di TV terhadap omset penjualan produk X? Hipotesis, terdapat pengaruh yang signifikan antara lamanya penayangan iklan di TV terhadap omset penjualan produk X. Statistik uji hipotesis, korelasi produk momen atau RHO, uji T, koefisien penentu, dan regresi linear sederhana. Contoh ketiga, rumusan masalah, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C? Hipotesis 1. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran A dan B? 2. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran A dan C? 3. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C? Statistik uji hipotesis, independent sample t-test, analysis of variance. Statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah bagian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian. Contoh, berapa besar kepuasan pasien terhadap layanan rumah sakit X? Variabel kepuasan tidak memiliki standar yang pasti. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi,
Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.